Sandy berteriak histeris kepada petugas 911. Di belakangnya, terdengar jeritan simpanse yang bercampur dengan jeritan manusia. What's the problem there? The kids killed my friend! What's the problem with your friend? Dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol merahnya, bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Travis, seekor simpanse jantan, lahir di sebuah penangkaran simpanse di Missouri, Amerika Serikat pada tanggal 21 Oktober 1995. Bapaknya bernama Coco, pejantan yang diambil dari rimba Afrika Tengah pada tahun 70-an awal. Dan induknya bernama Suzy, betina tua dari kebun binatang. Pada saat Travis berumur 3 hari, dia diadopsi oleh Sandy dan Jerry Harold, pasangan suami istri penyayang binatang. Sandy dan Jerry membawanya pulang untuk tinggal bersama mereka di Stamford, Connecticut. Di Stamford, Travis dirawat seperti bayi sendiri. Dia diberi sufor dan tidur dalam ranjang bayi di kamar Sandy dan Jerry. Umur 3 bulan, Travis belajar merangkak, kemudian mampu berjalan dengan kaki dan tangannya. Sandy mengajarinya cara menggunakan toilet. Jerry mengajarinya cara menyikat gigi. Pakaian Travis banyak. Tiap pagi Sandra membersihkannya dan membantu Travis berpakaian. Ketika Travis sudah agak besar, keluarga Harold merenov rumah mereka agar bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman buat Travis. Sebuah ruangan besar di bagian belakang dijadikan kandang, lengkap dengan perosotan di dalamnya. Mewah lah pokoknya. Mereka mengganti pintu kamar tidur mereka dengan pintu besi yang berat dan bisa dikunci. Jadi Travis bisa berkeliaran dengan bebas di dalam rumah saat sedang sendirian. Di lantai kamar tidur itu, ada kasur ekstra untuk Travis. Tapi Travis lebih senang tidur di kasur bersama Sandy dan Jerry. Keluarga Harold punya bisnis derek. Mereka sering membawa Travis ke toko mereka. Ada kamar khusus juga untuk Travis di lantai atas. Di dalamnya ada ayunan ban, tali temali, dan trampolin. Sikap Travis yang ramah dan lucu membuat para karyawan dan pelanggan toko menyukainya. Kebahagiaan Sandy dan Jerry semakin lengkap ketika Sue, anak mereka satu-satunya, memutuskan untuk kembali ke Stamford setelah bercerai dengan suaminya. Sue dan anaknya, Tyler, tinggal di apartemen yang luas yang disediakan oleh orang tuanya di samping toko mereka. Tyler, yang hampir seumuran dengan Travis, sering bermain bersama. Travis sangat sayang pada Tyler dan sering memangku dan menciuminya. Semakin besar, Travis semakin pintar. Travis sering ikut makan bersama keluarga di meja makan. Makanan favoritnya, steak, coklat Lindt, ekor lobster, dan es krim. Kalau dia haus, dia bisa ambil gelas sendiri, membuka kulkas, dan mengambil jus atau soda. Kepintaran dan tingkahnya yang lucu membuat dia terkenal di wilayah Stamford. Hampir semua petugas polisi di kota pernah berfoto bersamanya. Orang-orang yang datang ke toko atau bertemu di jalan sering mendekati Travis dan mengajaknya bermain. Bahkan ada yang membiarkan bayinya digendong oleh Travis. Waktu Travis berumur 5 tahun, Sue, anak Sandy, menikah lagi. Sue punya 2 anak lagi dari suami barunya. Kemudian dia dan suaminya memutuskan untuk pindah ke Outer Banks dan membuka bengkel di sana. Sandy sangat sedih karena tidak bisa lagi berkumpul dengan anak cucunya. Tapi dia masih cukup sering bertemu dengan Sue, karena Sue masih bolak-balik ke Stamford untuk mengambil barang-barangnya yang tersisa. Suatu hari di bulan September tahun 2000, saat Sue sedang berada di Stamford, dia mengeluh sakit punggung dan kemudian minum obat Percocet. Dalam kondisi sakit seperti itu, dia tetap memaksa pulang ke Outer Banks dan menyetir sendiri. Di suatu tempat di Virginia, mobilnya keluar jalur dan menabrak pohon.
Sue terlempar dari mobil dan tewas seketika. Anaknya yang terikat pada car seat selamat. Setelah kematian Sue, Sandy mengalami depresi bertahun-tahun. Dia menjauhi teman-temannya, bahkan mencoba bunuh diri. Ketika akhirnya dia berhasil mengatasi depresinya, dia hanya mau keluar kalau ditemani oleh Travis dan Jerry. Pada suatu hari di bulan Oktober 2003, mereka pergi ke pusat kota. Saat sedang berhenti di lampu merah, seorang pejalan kaki melempar sesuatu ke arah mobil. Benda itu masuk lewat jendela yang setengah terbuka dan menimpa Travis. Travis kaget. Dia melepas sabuk pengaman, membuka pintu mobil, dan mengejar si pejalan kaki. Tapi orang itu berhasil lolos. Polisi pun segera ditelepon. Ketika mereka datang, Travis memanjat di mobil-mobil, lalu berbalik mengejar para polisi. Penonton bersorak melihat Travis berhasil lolos dari tangkapan dan tertawa melihatnya menepuk bokong para polisi. Kejadian itu berlangsung sampai 2 jam. Travis pun mulai lelah dan akhirnya masuk ke dalam mobil lalu memasang sabuk pengaman. Travis tidak dituntut. Beberapa polisi yang mengenalnya dengan baik menulis dalam laporan bahwa Travis memang hanya sedang bermain-main. Oleh Sandy dan Jerry, Travis dikurung dalam kamar sebagai hukuman. Sejak insiden itu, keluarga Harold tidak pernah lagi membawa Travis ke tempat umum. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja bersama Travis. Hampir semua orang menganggap remeh kejadian itu. Departemen Perlindungan Lingkungan tahu keluarga Harold telah melanggar undang-undang baru yang menyatakan perlunya izin untuk memelihara binatang primata yang beratnya lebih dari 23 kg. Tapi Departemen Perlindungan Lingkungan tidak mengambil tindakan karena mereka pikir tidak akan menang dalam perebutan hak pemeliharaan atas tokoh selebriti lokal seperti Travis. Beda dengan petugas kontrol hewan di Stanford. Dia merasa khawatir. Setelah berkonsultasi dengan seorang ahli primata, petugas itu menemui Sandy. Dia mengingatkan bahwa Travis adalah binatang jantan dewasa yang kekuatannya bisa 5 kali lipat daripada laki-laki dewasa. Bahwa perilaku simpanse dewasa tidak bisa ditebak dan bisa berbahaya. Bahwa memelihara simpanse sampai puluhan tahun adalah hal yang sangat sulit. Awalnya Sandy menerima pendapat si petugas, tapi kemudian ragu karena Travis tidak pernah sekalipun menunjukkan perilaku agresif. Pada bulan Maret 2005, sepulang kerja, Jerry jatuh sakit. Dia meminta karyawannya untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Ternyata Jerry terkena kanker perut yang sudah menyebar dengan sangat cepat. Berminggu-minggu Jerry dirawat di rumah sakit dan Sandy selalu menemaninya. Suatu malam, Jerry berkata ingin bicara tentang Travis. Jerry bertanya apa yang akan dilakukan Sandy kalau dirinya meninggal dan hanya tinggal berdua saja bersama Travis. Meskipun Jerry sangat sedih membayangkan harus berpisah dengan Travis, Jerry mendesak Sandy untuk menyerahkan Travis ke penangkaran. Jerry yakin Sandy tidak akan mampu memeliharanya sendirian. Waktu Sandy pulang ke rumah, Travis mengenali bau Jerry yang menempel pada baju Sandy. Travis mencium-ciumi baju Sandy seperti orang yang sangat rindu. Awalnya dia kebingungan karena tiba-tiba Jerry menghilang. Kemudian terlihat putus asa. Beberapa kali Sandy menelpon Jerry agar Travis bisa bicara dengannya. Tapi ujung-ujungnya Travis tampak kesal sehingga telepon terpaksa ditutup. Travis sering terlihat duduk menggoyang-goyangkan badannya dengan gelisah selama berjam-jam. Dia mengambil foto Jerry dari dinding dan mendekapnya. Akhirnya Sandy menurunkan semua foto Jerry dari dinding. Tanggal 12 April 2005, Jerry meninggal dunia. Setelah Jerry meninggal, Sandy kembali menutup diri. Tidak hanya Sandy yang kehilangan Jerry, Travis juga tampak sedih. Dia semakin sering duduk berjam-jam dengan gelisah. Travis masih menunggu Jerry pulang, terutama saat makan malam. Karena biasanya saat makan malam, mereka berdua akan minum segelas anggur.
Pada suatu hari, seorang kawan lama Sandy bernama Charla Nash datang berkunjung bersama anaknya. Charla selama ini hidup susah di tempat penampungan tunawisma. Sandy lalu menawarinya tempat tinggal gratis di apartemen yang dulu ditempati oleh anaknya, Sue. Sandy juga memberinya pekerjaan di bagian pembukuan di toko dereknya. Kadang-kadang Charla juga merawat pekarangan rumah Sandy dan mengawasi Travis saat Sandy sedang keluar rumah. Sandy masih keluar rumah sesekali untuk berbelanja, tapi Travis tidak pernah diajak. Sudah 4 tahun Travis tidak pernah meninggalkan rumah. Pada tanggal 16 Februari 2009, Sandy dan Charla baru saja kembali dari acara akhir pekan di kasino Mohegan Sun. Sesampainya di rumah, Sandy melihat Travis tampak gelisah. Padahal dia sudah makan siang dengan fish and chips dengan es krim sebagai makanan penutup. Travis tampak tidak tertarik menonton TV, tidak mau menggambar atau mewarnai, tidak mau mengelus-ngelus kucingnya. Karena khawatir, Sandy memasukkan Xanax, obat antidepresi, ke dalam teh yang biasa diminum Travis setiap sore. Lalu sekitar jam 3 sore, Sandy menelpon Charla. Saat itulah Travis masuk ke dapur, mengambil kunci mobil dari meja, membuka pintu, dan keluar ke pekarangan. Sandy bilang pada Charla bahwa Travis keluar rumah. Dia tidak mengacuhkan panggilan Sandy untuk masuk. Sandy meminta Charla datang untuk membantu. Charla datang jam 3:40 sore, membuka pintu gerbang, dan memarkir mobilnya di carport. Dia keluar dari mobil sambil membawa boneka Elmo yang bisa bersuara. Travis ada di depan rumah, jaraknya sekitar 10 meter dari Charla. Travis berlari ke arah Charla dan tiba-tiba menerkamnya sampai Charla terjatuh di samping mobil. Dalam sekejap mata, Charla sudah bersimbah darah. Sandy menjerit dan meraih sekop yang ada di dekatnya. Dia berlari menerjang Travis dan memukuli kepalanya. Travis juga menjerit dengan suara yang melengking tinggi. Tapi Travis tetap tidak berhenti menyerang Charla. Sandy berteriak, "Travis, apa yang kau lakukan? Travis, stop! Travis, itu Charla, Travis!" Sandy berteriak-teriak histeris dan lari masuk ke dalam rumah. Dia menyambar pisau daging dan kembali menghampiri Travis. Pemandangan yang terlihat di depan mata sangat mengerikan. Travis menarik-narik bagian tubuh Charla, merobek dan mengunyahnya. Sandy menusuk punggung Travis, tapi Travis tidak peduli. Sandy mencabut pisau dan menusuk Travis lagi 2 kali. Akhirnya Travis berdiri, memandang Sandy seolah berkata, "Mengapa kau menusukku, Sandy?" Sesaat kemudian, dia melanjutkan serangannya. Sandy lari ke mobilnya yang diparkir tidak jauh dari situ. Dia masuk dan segera menelpon 911. Stand for 911. Where's your emergency? This is Sandy. 241 Rock Crimson Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Percakapan itu berlangsung selama 12 menit. Ketika polisi akhirnya sampai, Someone on the way. dari dalam mobil patroli, mereka bisa melihat Charla yang terbaring nyaris telanjang di pekarangan rumah Sandy. Tubuhnya tidak bergerak dan bersimbah darah. Saat itu, Travis sedang mondar-mandir di A pekarangan. little bit. They're on the way. Dia berjalan menuju mobil polisi, berusaha masuk lewat pintu pengemudi, tapi pintunya terkunci. Dia memutar ke arah pintu penumpang dan berhasil membukanya. Di dalamnya, seorang petugas polisi mengeluarkan pistol, kemudian menembak Travis 4 kali. Travis terhuyung mundur, menjerit-jerit dan lari. Si petugas keluar dan mendekati tubuh Charla. Petugas lain masuk ke dalam rumah mencari Travis. Di lantai terlihat jejak darah. Di dapur, di kamar tidur, dan berakhir di kamar Travis. Mereka menyaksikan Travis tersungkur di dekat tempat tidur, lalu mati. Luka Charla sangat parah. Travis telah menggigit dan mencabik-cabik kelopak mata,
hidung, rahang, bibir, dan sebagian kulit kepala. Hampir semua tulang di bagian wajahnya patah. Sebelah tangannya putus, matanya buta, tapi dia tidak meninggal. 3 hari setelah penyerangan, Charla diterbangkan ke klinik Cleveland dalam kondisi kritis. Bangkai Travis dibawa ke University of Connecticut untuk diautopsi. Kepalanya dipotong dan dibawa ke laboratorium untuk dites rabies. Sisa-sisa bangkai Travis lalu dikremasi di All Pets Crematory di Stamford pada tanggal 25 Februari 2009. Akibat insiden tragis itu, para wartawan datang mengerumuni rumah Sandy untuk mewawancarainya, tapi Sandy sama sekali tidak mau keluar. Selama berada di rumah, Sandy tidak mau membersihkan bekas darah yang mengotori lantai. Di atas kursi kulit dalam kamar Travis, dia meletakkan sebuah boneka simpanse besar. Lagi-lagi, Sandy hidup dalam kesedihan yang mendalam. Kira-kira 15 bulan kemudian, pada bulan Mei 2010, Charla dipindahkan ke fasilitas perawatan lain. Dia menjalani banyak operasi rekonstruksi dan transplantasi wajah. Pada bulan yang sama, Sandy merasakan nyeri di bagian dada. Dia menelpon temannya dan temannya datang untuk menemaninya. Tapi rasa sakitnya semakin parah. Temannya menelpon 911 dan Sandy dibawa ke rumah sakit. Tenaga medis segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan operasi darurat. 2 jam di dalam ruang operasi, paru-paru Sandy penuh dengan darah. Dia pun akhirnya meninggal dalam kesendiriannya di usia 72 tahun. Sandy dikuburkan tidak jauh dari rumahnya, persis di samping makam Jerry. Di dalam peti matinya, Sandy terbaring dengan baju bercorak binatang dan celana jeans ketat. Di sebelahnya, ada guci berisi sisa abu jenazah Sue, anaknya. Di sisi yang lain, ada guci berisi abu Travis. Apa yang membuat Travis bisa berbuat brutal seperti itu? Para penyelidik menduga penyebabnya adalah Xanax yang diberikan oleh Sandy. Atau mungkin juga Charla dianggap orang asing oleh Travis, karena pada hari itu penampilan rambutnya memang berbeda. Dugaan lainnya adalah penyakit Lyme disease yang diderita Travis. Apapun penyebabnya, memelihara simpanse di rumah seperti memelihara bom waktu. Simpanse bukanlah hewan domestik dan bisa membahayakan manusia.